Ganggu ae bocah. Cina. Masih dapat. Halo semuanya, bisa mendengar suara saya ya, anak-anak semua? Cek 1, 2. Oke, persiapan dulu. Bisa dinyalakan untuk kameranya ya, anak-anak semua, biar saling kenal. Kelas 7, kelas 9. Sambil menunggu teman-temannya masuk, kita bisa saling kenalan. Silahkan dinyalakan dulu kameranya. Ini orangnya kayak enak. Oh, sepi. Ya, silakan bisa dinyalakan dulu kameranya. Berapa orang ini? Silo. Oke, sambil menunggu teman-temannya ya, anak-anak semua. Ini kamera bisa dinyalakan agar saling mengenal semuanya. Oke, anak etik, ada apa? Angkat tangan, bisa bicara. Anak etik. Kamera supaya dinyalakan ya. Sambil menunggu teman-temannya, kita bisa dinyalakan dulu kameranya, bisa melihat teman-teman yang lain kelas 9 akan bersama dengan saya. Oke, baru 27. Kita nunggu yang lain. Hello, sip. Yuk. Boleh saling menyapa dulu ya, nanti jam 10 kita mulai. Dan ini kita rekam, jadi nanti kita akan melihat yang aktif, yang selalu bisa tanya, yang bisa kolaborasi. Nah, nanti insya Allah akan kelihatan semua. Dan bagi yang belum bisa melihat, nanti akan kami share di YouTube sekolah untuk bisa dilihat kembali di akun YouTube sekolah. Seperti itu ya anak-anak semua.
Oke, 31. Sebetulnya nanti ada 126 ya. Jumlah siswa kelas 9 ada 126. Kita tunggu nanti jam 10 kita mulai untuk pembelajaran kita ya. Jam 10 tepat nanti kita buatkan. Baru 30 ya. Teman-temannya diajak yang ada di grup, silakan. Nanti setelah sudah pukul 10 tepat kita mulai agar tidak menabrak jadwal yang berikutnya. Siap. Gimana? Di rumah apa kabar semuanya? Sehat, sehat. Sehat ya. Sudah hampir 1,5 tahun kita tidak ketemu. Terakhir ketemu kelas 7 ya anak-anak semua ya. Nggih. Kelas 7 ketemu. Nah ini ketemu lagi di kelas 9. Waduh. Berarti 1 tahun nggak ketemu selama kelas 8. Tapi tidak menutup untuk saling menjaga silaturahim kita. Maka kita harus tetap terus semangat. Life is go on. Ya, harus selalu semangat dan perjalanan kehidupan masih tetap berjalan. Sekolah tatap muka. Nanti kita buka sesi pertanyaan nanti pukul 10.20 insya Allah ya. Nanti jam 10 kita mulai sesuai dengan jadwal. Kemudian nanti akan saya beri sesi pertanyaan, jadi tidak mengganggu waktu untuk penyampaian materi. Seperti itu ya anak-anak semua. Ada yang nanya, Pak. Apa? Sebelum kita mulai, yang mau nanya. Boleh, nggak apa-apa. Nanya apa? Tatap mukanya kapan, Pak? Oke, insya Allah secepatnya ya untuk tatap muka. Karena memang saat ini belum diperbolehkan baik dari Dinas Pendidikan maupun dari pemerintah. Jadi nanti setelah PPKM selesai dan sudah diizinkan, insya Allah kelas 9 diutamakan untuk tatap muka di sekolah. Ya, dan untuk yang santri boarding nanti bertahap kembali ke pondok, tapi menunggu arahan dari yayasan seperti itu. Oke, sudah pukul 10. Jadi kita mulai aja agar nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da.
Anak-anakku semua, pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kepada para perantara agama, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kepada anak-anakku semua yang sudah hadir, sudah mengikuti kegiatan pelajaran matematika untuk kelas 9 yang akan dimulai pukul 10 ini sampai nanti pukul 10.30. Oke anak-anakku semua, pada kesempatan pada hari ini kita sudah mulai masuk ke pekan pertama untuk pembelajaran matematika di kelas 9. Nah, kita memberikan informasi dulu mengenai pembelajaran di kelas 9 nanti seperti apa. Apakah sama dengan kelas 8 dan kelas 7 ataukah berbeda? Intinya, selama pembelajaran nanti kalian harus dan wajib menaati peraturan atau kontrak belajar yang sudah kita sepakati bersama. Jadi harus benar-benar disepakati, harus benar-benar dilaksanakan. Oke, ini akan saya ini akan saya share untuk presentasi mengenai. Nah, semua kelihatan ya? Oke, ini untuk matematika kelas 9 SMP Budi Utomo Surakarta. Ya. Loh, kok hilang? Hah? Baik Bali. Apa-apa. Aku kena uang nih. Mengangkat tangan ke apa? Kami ilham. Kuwi mike Pak Danang mati po. Tunggu. Error. Kurang mulai paling. Heeh. Gara-gara ilham kok lagi mlebu kok. Ya wis engko ae. Misbah biasanya enak ya. Kayak kau gak enak. Pak Danang ning ndi? Kok kena uang? Tak ganti email sih. Ya. Duh. Pak Danang hilang. Kok sepi? Sepi. Lah Pak Danang ning ndi? Hilang. Lah iya. Lah hilang. Wis lah garek ngenteni kok. Oke, semuanya anak-anakku semua. Semua mendengar ya untuk suara saya. Biasanya. Maaf untuk tadi ada kendala laptopnya ngehang. Jadi ini bergabung kembali saat ini. Nah,
Anak-anakku semua, nanti dalam pembelajaran kalian supaya bisa menaati peraturan-peraturan yang ada selama pembelajaran, kontrak belajar yang sudah disepakati bersama. Oke. Pengampu untuk pembelajaran matematika kelas 9 nanti ada 2. Oke. Jadi yang kelas 9A dan 9B nanti bersama saya, Danang. Nanti untuk matematika kelas 9C dan 9D nanti bersama dengan Ustazah Harisma ya. Kembali ya ini ya. Nah, kemudian ini kelihatan semua ya anak-anak ya. Jadi ini kelihatan untuk pengajar kelas 9A dan 9B nanti saya. Adapun untuk kelas 9C dan 9D bersama dengan Ustazah Harisma. Dimasukkan suara enggak? Oh. Nah, kemudian kontrak belajar yang akan kita sepakati bersama ini. Jadi yang pertama, siswa wajib tepat waktu untuk melihat video pembelajaran. Oke. Jadi ketika nanti video pembelajaran sudah diupload setiap pukul 10 hari Rabu, maka anak-anakku semua harus standby melihat video wajib selama 1 hari. Jadi diberi kesempatan anak-anakku semua untuk melihat video sampai pukul 24.00 atau pukul 12 malam. Yang kedua, pembelajaran matematika kelas 9 setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11.30. Maka harus standby saat pembelajaran sehingga nanti ketika sudah ada pemberitahuan notifikasi dari YouTube channel SMP Budi Utomo, nanti bisa langsung masuk ke pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya siswa harus menyiapkan buku catatan dan buku tugas. Artinya kalian menyiapkan 2 buku untuk pembelajaran matematika secara khusus agar kalian nanti bisa mengkhususkan atau tidak tercampur baur dengan mata pelajaran yang lain seperti itu ya. Jadi nanti diberi tanda ada buku catatan dan ada buku tugas. Nah, kemudian selanjutnya buku yang sudah disiapkan itu, 2 buku itu supaya disampul dengan warna merah. Harus disampul dengan warna merah sehingga nanti ketika sudah digunakan nanti bisa terlihat, oh ini buku matematika, oh ini buku untuk pembelajaran yang lain seperti itu. Maka dari itu amal sholih setiap siswa untuk kelas 9 nanti disampul dengan warna merah. Oke, kemudian anak-anakku semua, selanjutnya dalam pembelajaran siswa wajib mendengarkan dengan seksama, dan bila perlu dicatat di buku. Jadi ketika pembelajaran dimulai supaya segera langsung dicatat di buku saja. Tidak ada. Setelah menyelesaikan pembelajaran, siswa wajib mengisi presensi yang sudah disiapkan oleh guru sebagai tanda kehadiran. Jadi setiap pembelajaran dimulai, kemudian setelah selesai, maka setiap di akun YouTube, di YouTube SMP, di setiap video itu nanti akan ada link deskripsi. Itu silahkan bisa diisi untuk presensi, untuk di deskripsi video. Jadi silahkan cek untuk deskripsi video itu linknya. Kemudian diisi dengan nama, nomor, dan absen. Sekaligus apabila nanti ada tugas, nanti akan ada disediakan untuk upload tugas
sehingga nanti supaya bisa kita koreksi untuk bisa mendapatkan nilai sebagai bahan evaluasi kita dalam memberikan pembelajaran, dalam memberikan penilaian dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, kemudian siswa harus tepat waktu dalam pengumpulan tugas di setiap harinya sesuai dengan kesepakatan atau permintaan guru. Ini harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian siswa wajib aktif dalam pembelajaran. Maksudnya apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Bisa lewat WA langsung ke nomor saya atau bisa dengan lewat ini di YouTube-nya komentar atau bisa DM Instagram, boleh dipersilahkan. Oke. Nah, untuk nomor HP ini nomor HP saya ini bisa nanti dicatat. Kemudian apabila di Instagram nanti ini jadi apabila nanti ingin bertanya bisa lewat nomor HP WA dan bisa lewat DM ya. Biasanya kan anak-anak milenial itu tidak hal yang biasa, yang anti mainstream gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, kita wajib menaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa. Ini yang wajib juga harus bisa menaati, dilaksanakan. Kemudian kontrak belajar yang sudah dibuat dan disepakati oleh siswa wajib ditulis di halaman buku tulis, dibubuhkan tanda tangan siswa, tanda tangan orang tua atau wali, dan dimintakan paraf guru mata pelajaran yang bersangkutan saat sudah masuk. Nanti ketika sudah ditandatangani oleh orang tua kalian dan kalian, nanti akan saya tanda tangani ketika sudah masuk. Maka silahkan nanti kontrak belajar yang ada di sini nanti ditulis. Nah, bagaimana Pak? Ini kan saya nggak bisa nulis saat ini. Nanti saya share di YouTube, gitu ya. Nanti akan saya share di YouTube supaya nanti kalian menonton kembali untuk ditulis di halaman awal buku kalian masing-masing di buku catatan. Nah, untuk materi pembelajaran ini ada 5 selama 1 tahun ke depan, dan pada semester 1 ini ada 3 mapel, ada 3 KD. Ada 3 KD atau 3 bab yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama KD 3.1 yaitu operasi bilangan berpangkat dan bilangan rasional serta bentuk akar. Nah, ini nanti akan belajar dengan itu. Ini sebetulnya sudah pernah dipelajari di SD dulu ketika kelas 6. Tapi ini akan ada penambahan materi yang sifatnya lebih tinggi daripada di SD dulu. Kemudian bab 2 ini nanti akan belajar mengenai persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya. Ini persamaan kuadrat ini belum pernah, dan nanti akan kamu pelajari lagi di SMA di kelas 11. Maka fondasi awal harus kalian pahami dulu. Yang bab 3 nanti akan mempelajari mengenai transformasi geometri, ada refleksi, pencerminan, ada translasi, ada pergeseran, itu rotasi, perputaran, dan dilatasi, perbesaran ataupun perkecilan. Ini nanti akan dipelajari lagi di SMA juga di kelas 11. Maka fondasi di SMP ini kalian harus paham. Lalu di semester 2 nanti akan belajar mengenai kesebangunan dan kongruen. Ini juga pernah dulu di SD, tapi mapelnya materinya mengenai bangun datar. Lalu semester 2 yang bab kedua adalah mengenai bangun ruang sisi lengkung. Sudah pernah di SD kelas 6. Ada kerucut, ada tabung, ada bola. Nah, ini nanti materi atau kompetensi dasar yang harus kalian pahami ketika di SMP kelas 9 selama 1 tahun ke depan. Paham ya anak-anak semua? Insya Allah itu. Nah, kemudian untuk pembagiannya nanti sebelum PTS, insya Allah PTS akan dilaksanakan besok bulan September. Nanti ada 2 bab yang harus kita sampaikan. Maka harus benar-benar kalian pahami, yaitu pangkat dan akar. Gambar semua nih bos, angle dong. Terus kemudian setelah PTS nanti akan ada mapel, ada materi. Ada materi yaitu transformasi ya tadi ya.
Kemudian pada semester genap, nanti materinya adalah kesebangunan dan kongruen sebelum PTS-nya, lalu setelah PTS nanti ada bangun ruang sisi lengkung. Dan saat itu, setelah itu PAS atau PAT. Atau kalian ya nanti naik kelas ke jenjang berikutnya di kelas 10. Ini materi yang akan kita bawa besok dalam pembelajaran. Maka dari itu, silahkan bisa dipahami dan nanti supaya disiapkan ketika pembelajaran. Lalu untuk sumber belajar kita pada kelas 9 ini, nanti kita akan Anggar menggunakan semua nih ini. Mas, senggol dong. Kita akan menggunakan buku dari ini Erlangga, ya. Dari Erlangga. Nah, ini untuk bukunya. Ini pengarangnya Pansudira Harjo dan buku sudah disiapkan dari sekolah. Apabila kalian ingin memesan, nanti bisa pesan ke koperasi SMP. Oke. Ini bentuk bukunya seperti ini, matematika. Terus kemudian nanti apabila pemesanan bisa menghubungi nomor admin SMP. Nanti nomor admin SMP bisa ditanyakan ke nomor wali kelas masing-masing. Nah, selain untuk buku ini nanti kita pakai juga dari internet, Google, aplikasi penunjang lainnya. Namun untuk sumber belajar utama kita adalah buku Erlangga matematika ini. Nanti bisa dipesan ke nomor admin SMP. Atau nanti bisa, ini kalau ada yang sudah punya bisa pinjem, tapi biasanya ini nanti karena ini masih baru, insya Allah belum ada yang punya, maka bisa pesan ke koperasi SMP, seperti itu ya. Ini nanti akan dipakai selama 1 tahun ke depan. Kemudian dalam penilaian nanti akan ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, Oke, jadi nanti kalian akan di situ penilaiannya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi nanti kalian akan mendapatkan 3 nilai. Namun untuk matematika kalian akan mendapatkan nilai pengetahuan dan keterampilan. Maka dari itu harus kalian persiapkan, ya. Jadi untuk pengetahuan itu ada penilaian harian, ulangan, tugas, UTS, UAS, dan penilaian akhir tahun. Untuk keterampilan nanti ada portofolio, praktik, proyek. Seperti itu. Nah, kemudian dalam penilaian ini ada rumusnya. Jadi untuk penilaian sikap itu nanti akan dinilai berdasarkan keaktifan kalian. Lalu untuk pengetahuan nanti diambil dari nilai ulangan harian, dari nilai PTS, dan nilai PAS. Kemudian untuk keterampilan nanti diambil dari nilai praktik, nilai proyek, dan nilai portofolio. Nah, untuk mendapatkan nilai rapot, nanti kalian akan dihitung berdasarkan dari kehadiran nilai tugas, PTS, dan PAS. Ini persentasenya seperti ini. Sekalian lihat. Itu ya anak-anakku semua. Jadi, maka dari itu harus benar-benar rajin, harus sungguh-sungguh, karena semester 5 ini akan dipakai untuk penentuan kelulusan kalian ketika nanti dalam pembelajaran. Dan insya Allah untuk tambahan nanti ada ujian sekolah, seperti itu. Untuk KKM nanti nilainya adalah 72. Nilai di bawah 72 wajib harus untuk remedi, seperti itu ya. Jadi nilai KKM 72, maka diupayakan untuk dapat nilai yang lebih tinggi dari itu, 72. Kemudian untuk materi singkat nanti seperti ini ya. Jadi materinya nanti ada bentuk akar pangkat, nanti dibagi dengan 2 submateri, yaitu pangkat dan bentuk akar. Insya Allah ini nanti kita menggunakan video. Silakan nanti pada pekan berikutnya kita sudah mulai belajar di video YouTube, silakan dilihat ya. Kemudian untuk tugasnya, untuk tugas pada pekan ini silahkan foto buku catatan dan buku tugas yang sudah disampul seperti yang sudah disampaikan tadi di awal di kontrak belajar ya. Jadi silahkan dilihat kontrak belajar tadi ditulis di buku catatan, kemudian buku catatan dan buku tugas nanti supaya disampul ya. Yang kedua, mengisi presensi sekaligus upload di Google Form. Nanti ada presensi sekaligus mengupload foto yang sudah di Kemudian, selain itu,
itu tugasnya. Silakan. Kemudian ini untuk mungkin sebagai apa namanya pejangan saya, karena masa Suaranya depanmu, kurang keras, Pak. masa depanmu itu bergantung dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Maka kamu harus betul-betul memahami dan mengerjakan sesuatu hal yang saat ini kalian hadapi, sehingga kalian nanti akan mengunduh atau memanen atau bisa mengambil sesuatu yang sudah kalian tanam pada hari ini. Itu jangan dari saya. Insya Allah cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan. Monggo, anak-anakku semua. Pak, tadi yang awal pembelajaran ini tulisannya kecil-kecil, Pak, nggak kelihatan. Oke, insya Allah nanti ketika di YouTube bisa dilihat lagi ya anak-anak semua. Pak Danang. Yeah. Study tour-nya kapan, Pak? Study tour-nya insya Allah akan kita laksanakan setelah pandemi selesai. Karena saat ini belum bisa untuk dilaksanakan ya. Berarti keburu lulus, Pak. Oke, cukup ya. Sekaligus sekarang. Kalau study tour saya yang miliknya, Pak. Cean, silakan tanya, ada apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh ya udah. Tanya, Pak. Yang angkat tangan silakan tanya ya. Jadi yang mau tanya silakan angkat tangan dulu biar nanti urut. Nur Khalifah, silakan Nur Khalifah. Pak. Oke, Iqbal, ada apa Iqbal? Ngano, kan ini kan masih punya buku tulis kelas 8 kan. Kan masih Oke. sisa-sisa gitu. Ya. Nah, itu boleh dipakai pas kelas 9 apa buku baru, Pak? Boleh, silahkan. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Yang penting nanti di awal muka, di awal halaman depan itu dikasih kontrak belajar yang kelas 9 gitu ya. Jazakallahu Masuk khairan. kelasnya, Bu. Amin. Oke, lanjut yang lain. Nur Khalifah, silakan tanya. Nur Khalifah, halo. Nur Khalifah, tes. Sinyalnya jelek kali, Pak. Atau yang lain, Mbah Oma. Ini Mbah juga ada yang pelajaran matematika ya. Mbah Oma. Misbah. Ganteng. Enggak, Oh, nggih, Bon. Ini berarti sudah selesai ya. Ini untuk pembelajaran, maka kita akhiri. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk pembelajaran insya Allah nanti masih daring. Dan untuk pembelajaran tatap muka ini kita adakan setelah pandemi selesai. Gitu ya. Alhamdulillah. Kemarin alhamdulillah kita, oh ya, ini alhamdulillah Usron. untuk simulasi pembelajaran tatap muka sudah kita laksanakan. Nanti tinggal kita tunggu informasi dari pemerintah. Oke, Nur Khalifah silahkan. AFK. Mbah Oma, silahkan tanya. Ada apa, Mbah Oma? Oke, insya Allah sudah cukup ya. Insya Allah sudah cukup. Nanti untuk rekaman nanti akan saya share, akan saya upload di YouTube sekolah. Silahkan cek notifikasi di HP masing-masing bagi yang sudah subscribe. Apabila belum subscribe nanti silahkan bisa di subscribe SMP Budutska Channel seperti itu. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan anak-anakku semua. Semangat selalu dan menaati protokol kesehatan ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Amal sholih di rumah dulu selama ini dan ngaji. Jangan lupa juga targetan supaya bisa tercapai dan menjadi mubalek mubalinggot yang paham
berakhlakul karimah, mandiri, memiliki 6 tabiat luhur. Amin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, saya pribadi. Kalau boleh minum kopi dulu, Pak. Rehan.